Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang Tafsir Jalalain, yaitu dua orang pengarang, dua orang Jalaluddin, dan kepada seluruh guru-guru yang sudah mengajarkan tafsir Al-Jalalain kepada kita. Ala haziniyah wa ala kulli niyati salih wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Rabbi atmim lana bil khair. Tunggu kunyang atau kaji begini halaman 81 ya sumun. Dikaji kita kini Tafsir Jalalain juz' 1 yang di bawah halaman 81. Ayat ada tadi tuh 7 sampai A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyuqatil fi sabilillahi alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawnu'tihi ajran azima. Maka hendaklah berperang pada jalan Allah bagi meninggikan agamonya Allah. Sian hendak berperang sagala mereka yang membali mereka itu arti menjual mereka itu akan kehidupan dunia dengan akhirat. Maka hendak berperang ya seorang pada jalan Allah bagi meninggikan agamanya Allah akan segala mereka yang membali mereka itu arti menjual mereka itu akan kehidupan dunia dengan akhirat. Di Allah merintahkan di belakang kalau dulu perintah itu enggak. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu hizrakum famfiru subatin awim firu jami'a. Wahai orang yang beriman, ambil dikembangkan kepeliharaan kamu, maka larilah kamu hal keadaan bercerai-berai atau hal kalian sekalian. Jadi ayat itu masih berkaitan dengan ayat yang di belakang. Di perintah perang itu sianan akan diperangi, yaitu segala mereka yang membali mereka itu artinya menjual mereka itu akan kehidupan dunia dengan akhirat. Kehidupan dunianya dijual dengan akhirat. Kasih itu. Jikalanya disiko dalam ayat membali yasruna, tapi ditafsirkan dengan menjual. Kehidupan dunianya lah dijual.
Jadi di siko kalau nyo ditafsirkan dengan menjual, alazina akan menjadi fa'il. Mangko hendak berperanglah pada jalan Allah bagi meninggikan agamanya Allah, sianan hendak berperang segala mereka yang membali mereka itu, artinya menjual mereka itu akan kehidupan dunia dengan akhirat. Di kalau menjual tentu nan dijual barang nan dijual tu diagihan. Ya, kehidupan dunia lah dijual dan diterima pitih. Dijual kehidupan dunia, artinya kehidupan dunia itulah dijual, diambil apa tuh anak terima dan diterima kehidupan akhirat. Di orang-orang yang beriman itu orang yang menjual kehidupan dunia dengan akhirat. Artinya kehidupan dunianya lahnya berikan, lahnya lepaskan demi untuk mendapatkan gantinya dengan kehidupan akhirat. Dan bara musiman yang berperang yusiman pada jalan Allah ba'amangko. Belum jawab ya. Dan bara musiman yang berperang yusiman pada jalan Allah mangko dibunuh orang yusiman. Artinya mati syahid yusiman. Atau mengalahkan yusiman. Artinya menangkuk yusiman dengan musuh yusiman. Ba'alaman mangko supaya mendatangkan kami akan yusiman itu akan upah yang besar, artinya pahala yang banyak. Jadi orang yang berperang di jalan Allah itu baiknya selamat atau tidak, baiknya selamat atau terbunuh mati syahid, baiknya dikalahkan kalah atau menang, kedua-duanya tetap beruntung. Jadi kalau dikalahkan mati syahid dapat upah yang besar, masuk surga, dapat pahala yang banyak, mati syahid. Kalau menang di dunia lah buntung, dapat rampasan dan bisa menguasai orang kafir, dapat namanya itu dapat rampasan, selain itu dapat hamba sahaya dan dapat mendapatkan kekuasaan. Dan apakah bagi kamu tidak berperang kamu, istifham taubih. Dan apakah bagi kamu tidak berperang kamu, kenapa kalian tidak mau berperang? Kalimatnya pertanyaan, tujuannya untuk mencela, taubih. Artinya tidak yang menagah bagi kamu daripada berperang pada jalan Allah. Jadi dulu waktu di Mekah umat Islam dianiaya oleh kaum kafir Quraisy. Waktu itu ada di antara umat Islam yang berangan-angan untuk membalas, untuk melawan orang kafir Quraisy. Tapi waktu di Mekah belum lagi diizinkan untuk berperang. Karena situasi belum memungkinkan. Nah, kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah dengan sahabat, di situ nyolah punya negeri yang terpisah dari kafir Quraisy. Nyolah ada saudara yaitu kaum Ansar. Nyolah memiliki sedikit kekuatan. Maka di situ diizinkan untuk memerangi kaum kafir Quraisy di Mekah. Dia berangan-angan tadi itu ingin berperang, lah tercapai angan-angannya. Tapi kini setelah diizinkan berperang, ada sebagian tidak mau berperang. Maka ditanya, apa bagi kamu tidak berperang kamu? Kenapa kalian nggak mau berperang? Dan pada melapehkan orang yang lemah mereka itu daripada laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Jadi waktu itu masih ada di antara orang mukmin yang tertinggal di Mekah. Baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak yang mustad'afin, yang lemah. Alun bisa hijrah ke Madinah. Kemudian ditahan oleh kafir Quraisy. Sianya segala mereka yang memenjarakan akan mereka itu, siana memenjarakan orang kafir daripada hijrah dan menyakiti mereka itu akan mereka itu. Mereka ditahan oleh orang kafir dan mereka juga disakiti, seperti yang terjadi kini di Gaza.
perang. Jadi karena itu mereka disakiti, mereka dipinjarokan, mereka ditahan, tidak bisa pergi hijrah ke Madinah. Maka perangilah orang kafir Quraisy itu untuk demi melepaskan orang yang mustad'afin itu. Bakata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, ado aku dan ibu aku ba'adonyo setengah dari mereka itu. Dikata Ibnu Abbas, aku dan ibuku sebagian dari mustad'afin itu, yaitu orang-orang sahabat Nabi yang tinggal di Mekah, yang tidak ada kekuatan, yang ditahan orang kafir dan disakiti oleh orang kafir, termasuk Ibnu Abbas, yaitu sepupu Nabi yang pakar di bidang tafsir Al-Quran. Sianya al-mustadafin itu segala mereka yang berkata mereka itu hal kada menyeru mereka itu hal kada mendoa mereka itu, wahai Tuhan kami, keluarkanlah Engkau akan kami daripada ini karyah, ini negeri artinya Mekah, yang zalim ahlinya negeri dengan kafir, dan jadikanlah Engkau bagi kami dari posisi Engkau, artinya dari posisi Engkau akan wali yang kami merintahkan, diwaliakan pekerjaan kami, dan jadikanlah Engkau bagi kami dari posisi Engkau itu akan orang menolong yang kemenagah yo orang menolong akan kami daripada mereka itu. Ya, orang mustadafin kau hanya kekuatannya hanya doa, kekuatan fisik tidak ada, kekuatan politis tidak ada, hanya doa yang bisa menjadi kekuatan, hanya doa menjadi senjata. Dan sungguh telah memperkenankan Allah akan doa mereka itu, maka memudahkan ya Allah bagi setengah mereka itu akan keluar. Di doa mustadafin itu yang tertinggal di Mekah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah beri jalan bagi sebagian mereka untuk keluar menuju Madinah. Dan kekal setengah mereka itu, hanya sebagian bisa keluar, sebagian masih tinggal di Mekah, hingga bahwa dibukakan orang akan Mekah. Jadi ketika Futuh Mekah, Nabi menaklukkan kota Mekah, baru sempurna semuanya bisa hijrah ke Madinah. Sebab Nabi sudah memenangkan, menguasai kota Mekah. Dan memerintahkanlah Nabi SAW akan Attab bin Asid mengkomunisui yo Attab akan si mazlum mereka itu dari proses zalim mereka itu. Dimenispukan muka sibana menginsafkan, membatuikan ya, membatuikan lah yo Attab akan si mazlum mereka itu daripada zalim mereka itu. Artinya orang yang zalim itu diberikan hukuman karena sudah menzalimi orang mukmin. Baramlo segala mereka yang beriman mereka itu ba'ala baramlo berperang mereka itu pada jalan Allah. Baramlo segala mereka yang kafir mereka itu baramlo berperang mereka itu berjalan tagut, artinya syaitan. Orang yang beriman berperang di jalan Allah, berperang karena Allah. Orang kafir berperang di jalan tagut, artinya di jalan syaitan. Maka peranglah di kamu akan aulia syaitan, siatu orang menolong agamanya syaitan. Mengalahkan kamu akan mereka itu karena kuat kamu dengan Allah. Orang beriman berperang di jalan Allah. Orang kafir berperang di jalan setan. Mana tinggi Allah pada setan? Mana kuat Allah pada setan? Tentu Allah lebih tinggi dari setan. Sebab setan itu masih tergolong makhluk. Jadi kamu jangan, wahai orang beriman, jangan kamu merasa rendah diri, jangan merasa putus asa, jangan merasa lemah. Kamu dengan Allah, kamu di jalan Allah. Sedangkan orang kafir itu di jalan syaitan. Tentu Allah itu lebih kuat dari syaitan. Mengalahkan kamu ke mereka itu karena kuat kamu dengan Allah.
Bahwasanya dari bahwa sungguhnya dayon syaitan dengan orang mumi mereka itu ba'ala sungguhnya ado yudayoan ba'adonyo lemah, artinya hino, tidak melawani dayuan Allah dengan orang kafir mereka itu. Jadi mereka punya tipu muslihat, Allah pun bisa melawani, mengatasi tipu muslihat mereka itu. Tidak ada yang bisa melawan strategi Tuhan. Adakah tidak mali engkau kepada segala mereka ini kata orang bagi mereka itu, akato tahanlah dek kamu akan tangan kamu daripada memerangi orang kafir. Lama tak kalau menuntut mereka itu, adakah tidak mali engkau kepada segala mereka yang dikata orang bagi mereka itu, akato tahanlah dek kamu akan tangan kamu daripada memerangi orang kafir. Tak kalau menuntut mereka itu akan dia berperang dengan Mekah karena menyakiti orang kafir bagi mereka itu. Dan mereka itu bala baramullah satu kaum daripada sahabat. Konan disabui tadi itu. Ada segolongan sahabat mereka menuntut untuk memerangi orang kafir. Awak dizalimi oleh orang kafir, disakiti, kok diparangnya banyak. Jadi waktu itu suatu di Mekah Allah melalui Nabi memerintahkan untuk menahan diri, tahan dulu, tunggu perintah. Kini belum diizinkan untuk berperang. Dan dirikan kamu akan sembahyang dan datangkan makan zakat, maka tak kalau difardukan orang adat yang dipadukan orang hati mereka itu akan berperang. Tiba-tiba satu kaum daripada mereka itu takwi mereka itu, artinya takwi mereka itu akan manusia orang kafir, artinya azab mereka itu dengan terbunuh. Di dulu mereka minta berperang suatu di Mekah. Ketika diperintah karena berperang, sebagian dari mereka takwi takwi memerangi orang kafir, takwi terbunuh, seperti takwi mereka itu akan azab Allah. Di mereka takut akan azab manusia yaitu terbunuh, seperti takut mereka kepada azab Allah. Atau bahkan lebih sangat nisbah takwi daripada takwi mereka itu baginya azab Allah. Atau bahkan lebih takwi lo daripada azab Allah. Dan bara munasab asadda ba'abar hal atau hal keadaan lebih sangai nisbah takwi. Dan bara mujab lama bara menunjukkan arti jawab iza dan ma yang pada kemudiannya iza. Artinya mengajupi akan mereka itu ana mengajupi takwi khasyah rasa takwi. Dan bakato mereka itu artinya keluh kesah dari mati. Kata mereka, wahai Tuhan kami, lima katabta alainal qital laula akhartana ila ajalin qarib. Kata mereka, wahai Tuhan kami, karena apa kau memperdukan engkau atas kami akan berperang? Mengapalah hendak, artinya mengapalah hendak mentakhirkan engkau akan kami hingga ajal yang hampir. Ya Allah, kenapa engkau fardukan berperang? Kenapa engkau perintahkan berperang kepada kami? Agel kami waktu gak sebentar ya. Nah, minta tangguh. Kalau siap untuk perang lah. Minta tangguh.
Katalah dengan bagi mereka itu bara mulu kesukaan dunia, artinya mah yang bersuku-suku ya seorang dengan nyema pada dunia atau bersuku-suku dengan dunia bara mulu sedikit. Qul mata'ud dunya qalil, katakanlah kesenangan dunia itu hanya sedikit, artinya membawa kepada fana. Dan barang lu akhirat artinya sarugo barang bagi lebih baik bagi siman yang takut ya siman akan ikap Allah dengan meninggalkan menurakunya Allah. Jadi ingat bahwa kesenangan dunia itu hanya sedikit, sebentar akan lenyap. Sementara kebaikan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Dan tidak dianiaya orang kamu dengan tadania, artinya dikurangkan orang kamu daripada amal kamu akan sapatilo, akan salampih, artinya sekedar tipis kulit bawang, mangko berperanglah kamu. Kenapa kalian takut? Kalaupun awak ditakdirkan hidup di dunia, hidup pun awaknya sebentar, tetap awak akan mati. Jadi jangan kalian menjadikan kehidupan dunia itu sebagai pertimbangan, jadikan kehidupan akhirat sebagai pertimbangan. Kalaupun awak mati dalam berperang, tadi di belakang disebut, tetap beruntung, baik selamat ataupun mati tetap beruntung. Barang mana kau ado kamu mendama pada api akan kamu mati jika ada kamu padanya pada benteng yang artinya benteng yang kokoh. Jadi kalaupun kalian tuh tidak payah perang pun, kalau ajal sampai maka kalian tetap akan mati, kata Allah. Kau takut nak mati? Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Barang mana ada kamu mempadapi akan kamu anang padapi mati, sekalipun jika ada kamu pada benteng, artinya benteng yang teguh, yang kokoh, artinya tertinggi. Maka janganlah takut kamu akan berperang karena takut mati. Dan jika sampai akan mereka itu artinya orang Yahudi anan sampai kebaikan, artinya kemurahan dan keluasan, ba'alah jika bakato mereka itu barang lo ini barang daripada sisi Allah. Dan jika sampai akan mereka itu anak sampai kebaikan dan kejahatan, artinya kelaparan dan bala seperti hasil bagi mereka itu, tak kalau datang Nabi SAW akan Madinah ba'alah jiko bakato mereka itu barang lo ini ba'alah barang lo daripada sisi engkau wahai Muhammad, artinya dengan cilako engkau. Kalau datang kayaknya kalau mendapatkan kebaikan, dapat rahmat, dapat nikmat, kemurahan, keluasan rezeki, apa kata mereka? Hazihi min indillah, ini dari sisi Allah. Tapi kalau sampai kepada mereka ya satu yang buruk, kelaparan, bala, musibah, apa kata iko gara-gara Muhammad kemah. Dulu sebelum Muhammad datang ke Madinah kita sejahtera. Kita sejahtera. Tapi setelah Muhammad tiba ke siku, awak berubah, awak jadi paceklik, jadi ekonomi jadi sulit. Jadi itu dalam dalam logika itu termasuk hukum sebab akibat yang salah itu. Jadi Yahudi menyandarkan hukum sebab akibat kepada Nabi. Semua contohnya itu, setelah ayam berkukuak, maka siang hari maka datanglah siang. Apakah de ayam berkukuak itu datang siang tu? Tidak nak.
Jadi ada urutan peristiwa itu yang seperti sebuah akibat, tapi sebetulnya bukan. Itu hanya urutan peristiwa secara kebetulan. Bukan yang pertama menjadi sebab bagi yang kedua. Bentuk tepuluh Nabi datang ke Madinah. Setelah Nabi datang ke Madinah, maka orang Yahudi mendapatkan sayyi'ah. Datang ke inyo sampai kepada mereka kelaparan, bala dari orang Yahudi. Itu disebutkan, disandarkan itu ke Nabi, dikatakan Nabi sebagai penyebab. Kok sebabnya dek Muhammad, gara-gara Muhammad. Katalah engkau bagi mereka itu kullun min indillah. Katalah engkau bagi mereka itu barang lo tio barang daripada sisi Allah, daripada hasanah dan sayyi'ah. Baik dan buruk itu semua datang dari sisi Allah. Itu yang hakikat. Jadi kalau awak menjaga adab kepada Allah dan kadisabui yang elok dari Allah, yang buruk itu karena diri awak, karena kesalahan awak. Itu adab. Kalau hakikat kullun min indillah. Segala sesuatu itu semuanya baik itu kebaikan maupun kejahatan, kebaikan maupun keburukan, itu semua pada hakikatnya Allah yang menciptakan. Tapi kalau untuk menjaga adab, katakanlah yang baik itu dari Allah, yang salah itu dari diri awak. Kalau sampai terjadi dalam musibah, katakanlah ini mungkin karena kesalahan awak, karena dosa banyak, mungkin Allah tegur dengan sebab dosa awak. Itu sebagai menjaga adab. Sama juga ceramah, tidak ada akhir ceramah yang baik dari Allah. Kalau ada kesalahan, kekeliruan itu dari saya sendiri. Itu adab. Kalau orang yang mengkritik itu, mengalir itu semuanya dari Allah. Iya benar secara hakikat. Tapi adab kepada Allah, maka yang baik nisbahkan kepada Allah, yang buruk nisbahkan ke diri sendiri. Tapi kalau Yahudi tidak, namun nisbahkannya ke siapa? Bukan ke diri ya, ke orang lain, ke Nabi sandaan. Artinya daripada pihaknya Allah. Mangko apakah bagi mereka ini kaum tidak ampi mereka itu maingi mereka itu, artinya tidak ampi mereka itu bahwa memahami mereka itu akan kabar yang dijatuhkan orang Yokaba atau ditamukan yang ditamukan orang Yokaba bagi nabi mereka itu. Dan barang bagi istifham ta'jib, daripada sangat jahil mereka itu. Kenapa ya? Kenapa ya mereka itu nggak paham juga? Gitu. Ada bentuk istifham ta'jib. Redaksinya batanyo, tapi sebenarnya hakikatnya ta'jib, tercengang, heran. Dan barang menafikan muqarabah fi'il, barang lebih biasanya daripada menafikannya fi'il. Kamu kasihnya tuh di situ dikatakan kalau menafikan fi'il tidak paham mereka itu, tidak ingin mereka itu, tidak paham mereka itu. Di situ dikatakan tidak ampi mereka itu, paham mereka itu. Ampi paham jendak, apalagi paham. Mendekati paham jendaknya, apalagi paham. Di menafikan muqarabah fi'il lebih sangat daripada menafikannya fi'il. Barang lumayan sampai makan engkau wahai manusia daripada hasanah, artinya kebaikan, maka daripada Allah. Mendatangkan Allah akan yo hasanah, karena mendatangkan Allah akan engkau karena karunia daripada Allah. Dan barang lumayan sampai makan engkau daripada sayyi'ah, artinya bala, maka dari posisi engkau, mendatangkan Allah akan engkau sakiro, meraca engkau akan yang mewajibkannya akan yo sayyi'ah daripada dosa. Akan dan tadi itu kan beda cerita, tidak dia teh kulun min indillah,
Di bawah, wa ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik itu dari Allah, kalau yang buruk itu daripada diri awak. Mendatangkan ya Allah akan engkau, datang ya saya akan engkau, sakir meraca engkau akan yang mewajibkan makannya saya itu daripada dosa. Kan dosa awak itu sebuah yang zahir. Dan tidaklah, dan mutus kami akan engkau wahai Muhammad bagi manusia akan seorang rasul, akan menjadi seorang rasul, akan hal-hal kira menjadi seorang rasul, akan hal yang mentakiti, dan telah padu Allah nisbah syahadah ateh risalah engkau. Baramullah siman yang maiki simanakan rasul, balaman makos juga maiki simanakan Allah. Dan baramullah siman yang mawalikan simanatnya, baramullah siman yang berpalian simanatnya, berpalian siman daripada matatnya Allah. Ba'alahman mako janganlah manduko citokan yusiman akan engkau. Maka tidak mengutus kami akan engkau, mereka itu akan menjadi orang, akan menjadi si hafiz, akan menjadi orang yang memelihara, artinya orang memelihara bagi amal mereka itu, tetapi orang yang memberi peringatan. Dan kepada kami pekerjaan mereka itu, urusan mereka itu, mengkombalasi kami akan mereka itu, dan baramlo ini baramlo sebelum perintah dengan berperang. Wahai Muhammad, engkau hanya diutus menjadi rasul, menyampaikan risalah. Engkau tidak diutus sebagai hafiz. Apa itu hafiz? Yang menjaga amal mereka, mengawal mereka, memperhatikan mereka, tidak. Yang penting engkau memberikan peringatan. Ini sebelum adanya perintah dengan berperang. Tapi kalau turun perintah perang, ayo perangilah orang kafir itu nanti kalau sudah ada perintah perang. Dan baramlo ini baramlo sebelum perintah, sebelum basura dengan berperang. Dah sampai di stasiun.